Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza selaku dosen mata kuliah Logika Informatika, beserta jajaran Asdos mata kuliah Logika Informatika. Kali ini kami kembali bertemu dalam rangka presentasi studi kasus PKL. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan, yaitu analisis studi kasus dengan judul Ujian Tugas Akhir. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Anggi Lubis dengan NIM J04032 1077. Rekan saya Jovita Nabila Azizi dengan NIM J04032211022. Rekan saya yang terakhir Nuris Kita Aulia Hanifa dengan NIM J04033221001. Langsung saja kita baca latar belakang. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan. Kegiatan pelaksanaan PKL terdiri dari 4 tahapan, yaitu persiapan, penempatan mahasiswa di lokasi PKL, pelaksanaan, dan penulisan laporan. Lingkup pembahasan ada 4 pembahasan. Yang pertama deskripsi kasus, yang kedua aktor, yang ketiga analisis kebutuhan, yang keempat visualisasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi kasus. Ujian tugas akhir merupakan rangkaian akhir dari proses perkuliahan menuju sidang proposal, di mana mahasiswa akan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang bertujuan untuk hasil laporan yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa harus mengikuti ujian akhir. Ujian akhir dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seminar. Sejak penyusunan rencana kerja PKL, mahasiswa telah berkonsultasi dengan dosen pembimbing, mendapatkan bimbingan selama pelaksanaan PKL di perusahaan atau institusi terkait dengan isi kajian PKL, dan telah menulis laporan akhir minimal 8 kali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jovita Nabila Azizi. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Pada studi kasus kali ini ada 5 aktor. Yang pertama adalah mahasiswa semester 5, yang kedua adalah dosen pembimbing, yang ketiga adalah dosen penguji, yang keempat adalah bidang akademik, dan yang kelima adalah ketua prodi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yang pertama ada mahasiswa, yaitu mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir. Nah, di sini mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir ke bagian administrasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan administrasi. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi seperti pembayaran UKT dapat mengikuti rangkaian kegiatan ujian tugas akhir. Yang ketiga, mengikuti instruksi dalam rangkaian ujian tugas akhir. Mahasiswa yang sudah mendapatkan surat untuk mengikuti ujian akhir wajib mengikuti instruksi atau peraturan dalam rangkaian ujian tugas akhir. Yang kedua adalah analisis kebutuhan pada dosen pembimbing. Yang pertama, dosen pembimbing memberi persetujuan untuk ikut ujian tugas akhir. Nah, sebelum mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tugas akhir, mahasiswa memerlukan persetujuan dari dosen pembimbing apakah ia layak untuk mengikuti rangkaian ujian tersebut. Yang kedua adalah membimbing mahasiswa, bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, memantau dan mengkontrol pelaksanaan ujian tugas akhir untuk mengetahui pencapaian hasil belajar dan mengetahui efektivitas proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah dosen penguji. Penguji menilai hasil dari tugas ujian akhir mahasiswa. Di sini penguji memeriksa bagaimana hasil ujian tugas akhir dari mahasiswa tersebut. Kemudian, yang kedua, memberikan komentar terhadap tugas ujian akhir. Dosen penguji memberikan masukan dan saran terhadap hasil ujian tugas akhir mahasiswa. Yang ketiga adalah memberi nilai kepada mahasiswa yang diuji. Setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan masukan, dosen penguji memberikan nilai terhadap hasil ujian tugas akhir mahasiswa. Yang keempat adalah analisis kebutuhan pada bidang akademik, yaitu menyiapkan administrasi pelaksanaan ujian akhir. Bidang akademik menyiapkan segala bentuk administrasi yang akan diselesaikan oleh mahasiswa yang akan mengikuti ujian tugas akhir. Dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan pada ketua prodi, yaitu mengatur pelaksanaan ujian akhir dan menentukan dosen penguji. Yaitu dengan ketua prodi mengatur pelaksanaan ujian akhir, mahasiswa setelah mendapatkan surat keterangan izin bahwa mahasiswa tersebut boleh mengikuti ujian akhir dari bagian akademik, dan kemudian ketua prodi
juga akan menentukan siapa dosen penguji untuk mahasiswa tersebut. Baik, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan visualisasi dari analisa studi kasus kami untuk ujian tugas akhir. Di sini kami menggunakan flowchart yang merupakan diagram yang berisi alur atau langkah-langkah dari sebuah proses. Proses yang ada di dalam flowchart sendiri adalah proses dari proyek yang sedang dikerjakan. Sama seperti jenis lainnya, flowchart adalah diagram dengan berbagai susunan simbol. Flowchart berisi simbol-simbol grafis dan dihubungkan dengan panah. Flowchart sebagai petunjuk alur proyek digunakan sebagai ilustrasi atau gambaran proyek tersebut, termasuk gambaran penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Kemudian, mohon di next. Untuk flowchart sendiri, berikut adalah simbol-simbol yang digunakan untuk membuat suatu flowchart. Yang kami gunakan dalam penggambaran visualisasi kami di sini menggunakan terminator simbol untuk menandakan permulaan dan akhir dari suatu proses. Kemudian kami juga menggunakan processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian simbol decision untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Kemudian simbol input dan output, simbol yang menyatakan proses, input, dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian kami juga menggunakan simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak dalam bentuk kertas. Baik, berikutnya. Dan berikut adalah penggambaran dari visualisasi studi kasus ujian tugas akhir. Di sini kami membuat flowchart dan membagi berdasarkan aktor-aktor yang berperan di dalamnya. Ada dosen pembimbing, mahasiswa semester 5, dosen penguji, bidang akademik, dan juga ketua prodi. Dan pada flowchart kali ini, kami mulai dari ketua prodi, di mana di sini terminator start dimulai, kemudian dari ketua prodi mengatur pelaksanaan ujian akhir dan menentukan dosen penguji. Dari situ berangkat ke bidang akademik, di sana akan mempersiapkan administrasi pelaksanaan ujian akhir. Kemudian lanjut ke mahasiswa, di mana mahasiswa akan mendaftarkan diri untuk ikut ujian akhir. Kemudian, apabila mahasiswa memenuhi persyaratan, maka akan berlanjut ke proses berikutnya, di mana dosen pembimbing akan memberikan persetujuan. Namun, apabila mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak mengikuti instruksi, maka mahasiswa harus mengulang kembali proses sebelumnya, yaitu mendaftarkan diri untuk ikut ujian akhir. Kemudian, lanjut dari dosen pembimbing memberikan persetujuan, maka berikutnya dosen pembimbing akan memantau dan mengontrol pelaksanaan ujian. Balik kepada mahasiswa, di sini mahasiswa akan melaksanakan ujian, kemudian lanjut ke dosen penguji yang akan menilai hasil ujian dari mahasiswa. Kemudian dari langkah tersebut, dosen penguji akan memberikan komentar terhadap tugas ujian akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa dan memberikan penilaian kepada mahasiswa yang diuji. Dan berakhir proses dari visualisasi tugas akhir, ujian tugas akhir. Baik, kemudian akan dilanjut oleh moderator Muhammad Anggi Lubis. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi kami kali ini. Kesimpulan dari tugas akhir adalah salah satu tugas yang wajib kita jalankan bagi kita para mahasiswa. Namun ada beberapa tahapan yang wajib kita jalankan seperti menyelesaikan kuliah selama minimal 5 semester sampai dengan menyelesaikan tugas akhir. Kurang lebih itulah kesimpulan dari kami dan mohon maaf jika kami ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.